Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sylvia Istiqomah, mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis SOAR dalam pengelolaan pendidikan. So, simak baik-baik videonya ya. Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada video kali ini adalah 1. Analisis SOAR, yang kedua, elemen analisis SOAR, yang ketiga, sekolah sebagai organisasi pembelajaran, yang keempat, analisis SOAR dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, dan yang kelima adalah strategi dan pengembangan program berdasarkan hasil dari analisis SOAR. Apa itu analisis SOAR? Pada tahun 2003, Stepbrook, Copprider, dan Kelly menawarkan konsep SOAR atau Strengths, Opportunities, Aspiration, and Results sebagai alternatif terhadap analisis SWOT yang berasal dari pendekatan Appreciate Inquiry atau AI. Analisis SOAR sendiri merupakan salah satu pendekatan terhadap rencana strategis. Analisis ini memungkinkan anggota organisasi menentukan dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri. Fokus internal pada analisis ini adalah kekuatan dari organisasi itu sendiri. Analisis SOAR terdiri dari 4 elemen. Elemen yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Elemen ini menyoroti kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi seperti keunggulan, keunikan, dan juga kelebihan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Elemen yang kedua yaitu opportunity atau peluang. Elemen ini menyoroti pengaruh dari luar atau peluang apa saja yang menguntungkan bagi suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dapat membantu organisasi atau perusahaan maju dan juga berkembang. Elemen yang ketiga yaitu aspiration atau aspirasi. Aspirasi adalah sebuah langkah mengenai masa depan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi, elemen ini adalah sebuah bentuk gambaran tentang apa yang organisasi atau perusahaan harapkan untuk diraih di masa depan. Kemudian, elemen terakhir adalah result atau hasil. Elemen ini berisi daftar hasil yang sudah terukur untuk diwujudkan. Dengan elemen ini, organisasi atau perusahaan dapat membuktikan jika kinerja atau aksi yang telah dilakukan membuahkan hasil. Selanjutnya adalah sekolah sebagai organisasi pembelajar. Apa yang dimaksud organisasi pembelajar? Organisasi pembelajar adalah sekelompok orang secara terus-menerus memperluas kemampuannya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka harapkan, di mana gambaran berpikir baru dan luas dipupuk. Aspirasi kolektif disepakati secara bebas dan terus-menerus belajar bersama. Untuk membangun sekolah sebagai organisasi pembelajar, berarti berusaha menjadikan sekolah sebagai institusi yang mau terus belajar, tanpa terus menggantungkan pada dinas atau pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sekolah. Kemudian, kita akan melihat analisis SOAR dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai organisasi pembelajar harus memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur organisasi yang memadai. Yang kedua, mengembangkan kerjasama yang bersifat terbuka. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan setiap individu. Yang keempat, mencegah penyelewengan. Yang kelima, memiliki pemimpin dengan sistem transformasional. Yang ketujuh, partisipatif. Dan yang kedelapan, membangun kapasitas sekolah untuk lebih efektif. Adapun opportunity atau peluang yang dapat dimanfaatkan sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah yang pertama, memiliki hubungan baik dengan orang tua siswa, yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan komite sekolah, yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan dinas terkait. Aspiration atau aspirasi yang harus dimiliki sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah yang pertama, memiliki visi yang jelas yang menjadi alasan utama dari dibentuknya sekolah tersebut. Yang kedua, memiliki misi yang relevan dengan visi sekolah.
Yang ketiga, memiliki tujuan organisasi yang selaras dengan kepentingan seluruh anggota. Yang keempat, memiliki target pencapaian yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang kelima adalah berkomunikasi terbuka dan berkelanjutan pada setiap anggota sekolah. Kemudian, results atau hasil yang dapat dicapai sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah yang pertama, memiliki lulusan yang kompeten, yang kedua, memiliki prestasi yang menambah nilai sekolah, dan yang ketiga adalah dapat menyejahterakan anggota sekolah itu sendiri. Berdasarkan analisis SOAR sekolah sebagai organisasi pembelajar yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat strategi dan pengembangan program berdasarkan hasil dari analisis SOAR tersebut. Strategi yang pertama yaitu gabungan antara strength dan juga aspiration atau strategi SA. Pada strategi ini, sekolah dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder dan juga anggota sekolah. Kemudian, strategi yang kedua adalah strategi gabungan dari opportunities dan juga aspiration, atau dapat kita sebut dengan strategi OA. Pada strategi ini, sekolah dapat menciptakan koneksi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak luar yang mendukung keberlangsungan organisasi tersebut. Kemudian, strategi yang ketiga adalah gabungan dari strength dan juga results, atau dapat kita sebut dengan strategi SR. Pada strategi ini, pemimpin sekolah dapat mengarahkan anggota sekolah untuk selalu berorientasi ke depan serta berpikiran terbuka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah gabungan dari opportunity dan juga results, atau dapat kita sebut dengan strategi OR. Pada strategi ini, sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat menambah skill daripada anggota sekolah tersebut. Demikian penjelasan mengenai analisis SOAR dalam pengelolaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.